Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Izatur Rahma Al-Mahda dengan NPM 2200108124. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang struktur modal dan juga soal dan jawaban mata kuliah manajemen keuangan. Untuk yang pertama, struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Sedangkan menurut Mustafa, kebijaksanaan struktur modal merupakan pemeliharaan antara risiko dan pengambilan yang diharapkan. Adapun teori-teori struktur modal yaitu yang pertama teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Satu, teori tanpa pajak. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, teori dengan pajak. Teori tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Yang ketiga, teori trade-off. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Mears, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor, antara lain pajak, biaya keagenan atau agensi cost, dan biaya kesulitan keuangan atau financial distress, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Selanjutnya, teori pecking order. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan bisa lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Dalam hal ini, perusahaan lebih selektif dalam penggunaan dana. Yang terakhir yaitu teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Adapun soal yang diberikan yaitu soal yang pertama, PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset. Yang kedua, sumber eksternal diambil dari current liabilities. Adapun yang termasuk ke dalam aktiva adalah current asset dengan jumlah 600 juta, fixed asset dengan jumlah 1,8 miliar, dengan total aset 2,4 miliar. Adapun yang termasuk ke dalam pasiva yaitu current liabilities dengan jumlah 300 juta, long term debt dengan jumlah 2,1 miliar, dengan total liabilities 2,4 miliar. Berdasarkan data di atas, maka hitung 1 ROA jika rate of return on current asset adalah 10%, rate of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Yang ketiga, current ratio. Selanjutnya yaitu jawaban untuk soal yang pertama. Yang nomor 1 yaitu rate of return on current asset adalah 10%. Jadi 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Rate of return on fixed asset adalah 25% sama dengan 25% dikali 1,8 miliar sama dengan 450 juta. Diperoleh total profit yaitu 450 juta ditambah 60 juta sama dengan 510 juta. Jadi ROA yang didapat adalah 510 juta sama dengan 21,25% sama dengan 2,4 miliar. Yang kedua, cost of current liabilities adalah 14%. Jadi 14% dikali 300 juta sama dengan 42 juta. Cost of long term debt adalah 18%. Jadi 18% dikali 2,1 miliar sama dengan 378 juta. Jadi diperoleh total cost financing yaitu 420 juta. Yang ketiga, current ratio. Current ratio sama dengan 600 juta sama dengan 2 sama dengan 200% sama dengan 300
juta. Yang A, menurunkan current asset atau CA. Yang pertama, rate of return on current asset 10%. Jadi 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Rate of return on fixed asset 25%. Jadi 25% dikali 1,8 miliar sama dengan 450 juta. Jadi diperoleh total profit yaitu 450 juta ditambah 50 juta sama dengan 500 juta. ROA yang didapat yaitu 500 juta sama dengan 0,2173 sama dengan 21,73% sama dengan 2,3 miliar. Current ratio sama dengan 500 juta sama dengan 166% sama dengan 300 juta. Yang B, menambah current liabilities atau CL. Yang pertama, cost of current liabilities 14% sama dengan 14% dikali 400 juta sama dengan 56 juta. Cost of long term debt 18% sama dengan 18% dikali 2,1 miliar sama dengan 378 juta. Jadi total cost financing yaitu 434 juta. ROA yang didapat yaitu 510 juta sama dengan 20,4% sama dengan 2,5 miliar. Current ratio sama dengan 600 juta sama dengan 150% sama dengan 400 juta. Jadi diperoleh perbandingan hasil perhitungan yaitu ROA semula 21,25%, lalu mengalami pengurangan CA jadi 21,73% dan penambahan CL 20,4%. Sedangkan financing cost untuk semula 420 juta dan mengalami pengurangan CA menjadi 420 juta dan penambahan CL menjadi 434 juta. Sedangkan untuk current asset adalah yang semula 200%, selanjutnya mengalami pengurangan CA yaitu menjadi 167% dan penambahan CL menjadi 150%. Jadi berdasarkan data di atas, maka dengan diturunkannya CA itu lebih menguntungkan daripada penambahan CL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CA lebih layak atau feasible. Untuk soal yang kedua yaitu pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutang adalah 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest dan tax atau EBIT adalah 8,5%, komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9% dan komposisi tax atau pajak adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah ROE atau return on equity yang paling layak untuk diterima. Jadi jawabannya yaitu di sini untuk fixed asset itu tetap 5 miliar dalam keadaan menurun, stabil maupun berkembang. Sedangkan untuk current asset di sini yaitu 10 miliar dikali 50% sama dengan 5 miliar dan 10 miliar dikali 45% sama dengan 4,5 miliar dan 10 miliar dikali 30% sama dengan 3 miliar. Dan untuk total asetnya sendiri yaitu untuk 50% sama dengan 10 miliar dan untuk keadaan stabil itu 9,5 miliar dan berkembang 30% itu 8 miliar. Untuk utang rasio 45% yaitu total aset dikali utang rasio 45%. Jadi 10 miliar dikali 45% sama dengan 4,5 miliar dan 9,5 miliar dikali 45% sama dengan 4,275 miliar dan 8 miliar dikali 45% jadi 3,6 miliar.
Untuk ekuitas yaitu total aset dikurangi total kewajiban atau utang. Jadi 10 miliar dikurangi 4,5 miliar jadi 5,5 miliar. 9,5 miliar dikurangi 4,275 miliar sama dengan 5,225 miliar. Dan 8 miliar dikurangi 3,6 miliar sama dengan 4,4 miliar. Untuk EBIT 8,5% itu sama dengan 10 miliar dikali 8,5% sama dengan 850 juta. Untuk interest cost 9% yaitu sama dengan utang dikali interest cost. Jadi 4,5 miliar dikali 9% sama dengan 405 juta. 4,275 miliar dikali 9% sama dengan 384.750 juta. Dan 3,6 miliar dikali 9% sama dengan 324 juta. Dan untuk EBT di sini yaitu EBIT dikurangi interest cost. Jadi 850 juta dikurangi 405 sama dengan 445 juta. 850 juta dikurangi 384.750 juta sama dengan 465.250 juta. Selanjutnya 850 juta dikurangi 324 juta sama dengan 526 juta. Selanjutnya yaitu tax 22% sama dengan EBT dikali tax 22% sama dengan yang pertama 445 juta dikali 22% sama dengan 97 juta 900 ribu. Yang kedua 465 juta 250 ribu dikali 22% sama dengan 102 355 ribu. Yang ketiga 526 juta dikali 22% sama dengan 115 720 ribu. Dan untuk EAT nya sendiri itu EBT dikurangi tax 22% sama dengan 445 juta dikurangi 97 juta 900 sama dengan 347 juta 100 ribu. Yang kedua 465 juta dikurangi 102 355 ribu sama dengan 362 juta 645 ribu. Dan yang terakhir 115 juta 720 ribu dikurangi 115 juta 720 ribu sama dengan 410 juta 280 ribu. Dan ini adalah cara perhitungan untuk memperoleh data dari tabel tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ROE yang didapat tadi yang pertama dalam keadaan menurun 50% didapat 6,31%. Yang kedua dalam keadaan stabil 45% didapat 6,94%. Dan juga yang terakhir berkembang 30% didapat 9,32%. Jadi ROE yang layak adalah 9,32% karena mendekati 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.